Kak Medina apa kabar? Baik. Iya. Nah, kita lagi ada tema terkait dengan dari masa terpuruk sampai sekarang tuh bisa bangkit lagi tuh seperti apa. Nah, mungkin dulu di masa terpuruk tuh apa sih yang terjadi di diri kakak waktu itu? Pertamanya pasti ketika awal kasus tuh kayak menyalahkan diri sendiri lah. Terutama menyalahkan kenapa semuanya bisa begini gitu. Tapi setelah menjalani dengan ikhlas, menjalani semua bersahabat dengan segala sesuatu yang ada pada saat itu dan menerima resiko apapun, walaupun pada saat itu aku bisa membela diri tapi udah bener-bener gak bisa, tenaga udah gak ada. Jadi akhirnya diikhlas, pasrah sama Allah. Dan akhirnya setelah 1 tahun 9 bulan aku di dalam, aku bisa berdamai dengan keadaan. Dari situ banyak banget pelajaran yang aku dapat. Salah satunya aku bisa lebih tenang menghadapi permasalahan, bisa lebih tidak terlalu banyak target hidup. Walaupun pengen banget sukses lagi, tapi sekarang di bawah santai aja semuanya. Tapi waktu itu mungkin Kak ada shocknya nggak sih ketika maksudnya kan biasanya kita bisa kemana-mana gitu dengan bebas terus akhirnya harus di istirahatin di sana atau mungkin Shock lah, namanya juga pertama dan insya Allah jangan sampai lagi. Nauzubillahiminzalik, ini yang terakhir gitu ya. Shock pasti ada pertama-tama 6 bulan pertama ya shock, tapi 6 bulan selanjutnya aku bisa menjalankan roda kehidupan seperti biasa di luar aja. Misalkan di dalam aku cari kegiatan mengaji, membatik, menjahit atau apapun yang bisa aku lakukan di dalam. waktu itu tuh di tempatnya di mana sih Kak? Di lapas perempuan Pondok Bambu. Pondok Bambu ya berarti. Itu tuh kalau boleh tahu waktu dulu tuh satu lapas tuh berapa orang sih Kak mungkin? Dulu kan aku 3 kali pindah. Pertama di Polda itu sebentar cuma 3 bulan. Terus pindah ke Rutan, di Rutan juga sebentar cuma berapa bulan doang. Paling lama di lapas itu sekitar 1 tahun 3 bulan. Itu satu lapas itu isinya 300 orangan. 300 orang? Di Rutan 600. Oh iya. Iya. Oke, kalau misalkan kayak tempat tidur, fasilitas maksudnya yang kayak buat kita kamar mandi dan lain-lain. Pakai matras sih kalau tidur. Oh iya. Matras, bener-bener matrasnya ya matras, tidak ada yang dispesialkan di sana, bener-bener literally nggak ada yang dispesialkan di sana. Oke, tapi berarti satu ruangan untuk tidur tuh berapa orang Kak? Satu ruangan untuk tidur tuh kalau misalkan tergantung ya, kebanyakan kan kasusnya narko ya. Narko tuh kan banyak, itu tuh bisa sampai satu kamar tuh 10 sampai 20 orang. Tapi kalau untuk kriminal tuh biasanya ada yang 8, ada yang 6, ada yang 10, ada yang 15, tergantung. Oh, tergantung beda-beda ya. Tapi pas Kakak waktu itu spesifiknya berapa? Aku 8 sih waktu itu. Oke. Itu tapi maksudnya di kasus yang sama atau mungkin yang lain-lain juga disatuin aja gitu? Disatuin, di kamar aku ada yang narko, di kamar aku juga ada yang kriminal, macam-macam. Terus kalau misalkan untuk kayak makan gitu, ada jadwalnya nggak jamnya gitu? Ada makanan dari pemerintah 2 kali kita dapat. 3 kali atau 2 kali sih, Mama lupa. 3 kali. 3 kali, oke. Terus kalau misalkan untuk kayak aktivitas jamnya ada schedule-nya nggak, kayak mungkin paginya ngapain, siangnya? Oh ada, pagi-pagi kita cerita buka keong, bahasa penjara sih ya. Buka sel gitu ya, buka sel itu setengah 8 pagi itu udah dibuka sel. Itu tuh semua orang berkegiatan, ada yang menjadi tamping. Kalau tamping itu kayak tahanan pendamping, di sana tuh ada kegiatan plus gitulah. Misalkan ada membatik, menjahit, terus misalkan dia ke salon, menjadi tamping salon, menjadi tamping register atau apapun itu yang bisa dilakukan untuk membantu petugas lah di sana, mendampingi petugas lah gitu untuk bekerja gitu. Ada juga yang biasa-biasa, mereka ada yang mencuci baju, ada yang di sini juga mereka ada pekerjaan gitu, misalkan nyuciin, ngeberesin barang teman-temannya kayak gitu, ya korpe ya namanya. Korpe tuh kayak asisten lah gitu. Itu juga mereka digaji 1 bulan tuh sekitar 250.000. Oh, digaji sama? Iya, mencuci, tapi digajinya sama orang yang nyuruh ya, bukan sama pemerintah gitu. Yang nggak bisa nyuci sendiri lah, yang nggak bisa beres-beres sendiri gitu. Jadi dalam tuh ya seperti roda kehidupan aja, mencari uang untuk mereka bertahan hidup gitu. Kebayang gak sih sehari 10.000 harus cukup untuk apapun gitu. Okay. Untuk yang nggak ada transferan ya. Kalau untuk kayak jam tidur kayak gitu ada nggak Kak? Jam tidur kita tuh tutup keong itu, tutup sel tuh jam 5 sore. Kalau jam tidur mah kita biasanya jam 9 udah pada tidur sih, setelah sholat isya udah pada tidur.
Karena kan pagi-pagi juga bangun kan sholat subuh 4:30 gitu. Kalau kakak sendiri nih pribadi, waktu itu kegiatannya seperti apa kak? Sama kayak gitu. Cuman kan waktu itu aku tamping KPLP, jadi lebih sibuk lah di dalam gitu. Jadi kayak ada kegiatan plus lah, dan aku juga happy sih. Waktu itu kan aku satu angkatan sama Kak Jessica. Kak Jessica juga kan sama tamping di dalam. Jadi kita punya kegiatan plus lah gitu. Jadi gak terlalu stres di dalam. Ada hiburannya nggak kamu mungkin kalau di dalam? Hiburan sih nggak ada yang hiburan gimana banget ya, paling kita karaokean yang sama temen-temen gitu. Kalaupun itu ada acara 17-an, lomba kayak gitu-gitu aja. Oke. Tapi mungkin ada di masa-masa kayak kan tadi kakak bilang 6 bulan pertama tuh stres ya. Iya. Kak, ya. Mungkin untuk akhirnya benar-benar kayak oke deh ini harus gue jalanin gitu sampai dengan selesai, itu gimana caranya manage emosi kakak gitu? Sebenarnya aku up and down untuk mental illness aku pasti ada, tapi aku selalu konsultasi sama dokter jiwa aku di dalam gitu. Jadi obat aku harus rutin minumnya biar ketika di dalam kan pressure-nya banyak banget. Ketika pressure kita banyak kan kita juga pasti untuk menghadapi atau menghadapi permasalahan atau apapun lebih berat ya, terasa lebih berat. Jadi ya ketika obat itu diminum teratur dan kita juga bisa menjaga mental kita lebih sehat, ya itu bisa teratasi. Kakak kan tadi bilang kalau misalnya kegiatan di dalam juga seperti roda kehidupan berputar, cari uang dan lain-lain. Kalau kakak sendiri fokus ke cari uang nggak? Alhamdulillah aku dikasih sama keluarga gitu. Jadi fokusnya kegiatan. Oke, kalau untuk keluarga besuk tuh ada jadwalnya nggak? Ada. Satu minggu tuh 2 kali. Oh iya. Itu pun setengah jam ya. Setengah jam. Oke, itu ketemu langsung berarti atau mungkin Face to face. Face to face. Oh, face to face. Kalau telepon di sana juga ada, telepon wartel. Itu juga bisa per 15 menit, sorry. Oke. Di dalam situ kan ada orang yang mengeluarkan uang juga untuk yang kayak tadi kakak bilang nggak bisa nyuci, harus dicuciin orang. Kakak sendiri tipe yang seperti apa mungkin? Iya, aku nggak bisa nyuci. Soalnya bukan aja, tapi emang aku tuh alergi deterjen. Jadi merah-merah ngelupas. Jadi aku juga sabun mandi aku tanpa deterjen gitu kan. Jadi benar-benar alergi, jadi dicuciin gitu. Tapi suntuk nggak sih kamu selama 1,6 tahun? Ya suntuk gak suntuk tapi harus jalanin dong. Ya, tapi kalau aku aneh banget sama orang yang gak kapok di dalam. Yang 1 kali masuk kayak tiba-tiba 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, dan banyak banget yang berkali-kali gitu. Aku aja sekali aja, walaupun sampai detik ini aku masih sering main ke sana. Tapi itu dijadikan bukan trauma ya, tapi dijadikan untuk aku tuh bisa biar mikir gak enak ini tempat gitu. Paham gak? Jadi biar akunya tuh masih bisa ketemu teman-teman yang tadi aku bilang real friends aku di sana gitu, dan mengingatkan diri aku juga supaya tidak lagi untuk berbuat yang aneh-aneh. Oke. Mungkin gimana caranya berdamai dengan itu, karena kan itu satu trauma juga mungkin untuk orang-orang. Berdamai dengan semuanya, aku tuh sebenarnya tipikal orang yang yang kalau misalkan nggak ada yang ngomporin tuh nggak panas gitu loh kak. Mungkin dulu sebelumnya aku terlalu arogan, sombong ketika aku lagi di atas gitu. Jadi berasa bisa menghadapi semuanya, terlalu bisa kuat lah menghadapi semua orang gitu. Tapi ketika aku dikasih pelajaran gini, berarti Allah sayang sama aku biar aku bisa berhenti gitu untuk kesombongan itu, kearoganan itu. Dan aku bagaimana bisa berdamai dengan diri sendiri, salah satunya cara dengan ikhlas menjalani semua apapun takdir yang udah dikasih sama Allah gitu. Terus kan tadi kakak bilang bisa ngeluarin uang juga di dalam. Mungkin kakak ngeluarin uang untuk apa aja, untuk kayak jajan atau wartel, nelfon anak, video call. Video call kan itu video call bareng-bareng, video call wartel. Jadi itu nggak bisa sembarangan pakai. Beli voucher, pulsa, itu udah disediain semuanya di koperasi. Waktu itu berapa kak beli voucher? 25.000 tuh 15 menit deh. Oh iya, oke. Untuk kakak sendiri pemakaiannya bisa berapa banyak tuh untuk? Nggak bisa sering-sering, paling 2 kali sehari ya. Oke. Kakak berarti biasanya 2 kali sehari atau mungkin udah ngantri. Sehari 2 kali, sehari 2 kali. Itu juga ngantri. Banget, kebayang nggak cuman berapa unit telepon, kita 300 orang. Oke. Mungkin motivasi kakak akhirnya bisa mencukuri sekarang sekarang udah di luar bisa ngapain aja sendiri gitu, nggak ada batasan apa sih?
Sekarang motivasinya aku sih sekarang setahun ini ya, setahun aku bebas, satu tahun setengah aku bebas, aku tuh santai aja dulu gitu. Kegiatan aku tuh pengennya membuat diri aku happy dulu, nggak mau terlalu banyak kayak dulu langsung ratusan karyawan, membuat perusahaan apa segala macam, nggak mau. Jadi aku sekarang bikin bisnis yang santai-santai aja, atau aku jadi BA aja kayak gitu aja sih. Jadi nggak mau terlalu memforsir diri dulu. Kalau dukungan keluarga gimana Kak ketika itu? Dukungan keluarga alhamdulillah sih sekarang ya so far mereka mendukung biar aku bisa sukses lagi, tapi mereka juga berpesan nggak usah terlalu banyak target hidup agar nggak zolim sama diri sendiri itu. Oke. Tapi mungkin sempat keluarga di rumah juga kayak aduh kasihan banget nih kayak sosok anak yang dibanggakan di keluarga terus akhirnya kayak gimana ya di dalam ya. Alhamdulillah sih keluarga aku nggak judgement orangnya semuanya gitu, jadi aku juga salah satu kekuatan aku ya support dari mereka. Oke, terakhir mungkin sesuatu yang masih terus ingin dicapai sampai saat ini. Satu, aku pengen banget bisnis di dunia skincare lagi, tapi mungkin beberapa bulan ke depan. Ini lagi prepare. Kedua, aku pengen banget bisnis fashion aku, karena dulu kan sempat fashion ke luar negeri juga berkali-kali, ya kan. Kalau travel umroh mungkin aku hold dulu karena kayaknya kondisinya lagi tidak memungkinkan untuk membuka itu, karena sekarang udah banyak banget umroh apa? Kakak kalau ngikutin beritanya umroh mandiri ya.